Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Hari ini kita akan bahas tentang akuntansi penjualan konsinyasi, tapi dilihat dari sisi pihak yang menerima titipan barang ya, atau komisioner. Bagaimana pencatatan jurnalnya? Nah, di sini kalau kita lihat pihak yang menerima titipan barang itu namanya komisioner atau konsinyi ya. Nah, konsinyi itu istilah yang pihak yang terdapat dalam penjualan konsinyasi, yaitu pihak yang menerima titipan barang. Kemudian pada saat pencatatan transaksi itu ada dua macam, yaitu secara terpisah dan secara tidak terpisah. Maksudnya secara terpisah itu terpisah dengan penjualan secara reguler. Kemudian karena ini berkaitan dengan pencatatan persediaan, tentu saja nanti akan dijelaskan juga pencatatannya secara terpisah itu baik secara sistem perpetual maupun dengan sistem periodik. Jadi untuk jurnal itu secara terpisah ada dua sistem, yaitu sistem perpetual dan periodik, dan secara tidak terpisah juga ada dua sistem. Jadi untuk pencatatan komisioner itu ada 4 macam ya. Jadi secara terpisah dan tidak terpisah, secara perpetual dan secara periodik. Nah, bagaimana pencatatannya? Ini yang mulai dari pencatatan dengan metode secara terpisah ya. Kalau dengan metode secara terpisah, maka komisioner itu membuka rekening yang namanya rekening konsinyasi masuk. Jadi konsinyasi masuk ini mencerminkan rekening pendapatan dan beban. Jadi kalau misalkan nanti kalian membaca ada rekening di jurnal itu ada rekening konsinyasi masuk di sebelah debit, berarti itu mencerminkan adanya transaksi biaya atau beban. Tapi kalau seandainya nanti membaca ada jurnal konsinyasi masuk di sebelah kredit, berarti itu mencerminkan transaksi adanya penjualan ya. Itu jadi kalau metodenya terpisah, maka ada rekening baru yang namanya rekening konsinyasi masuk. Nah, di sini ada kenapa ada debit dan kredit ya? Jadi untuk debit itu kalau misalkan nanti ada konsinyasi masuk di sebelah debit, maka itu untuk mencatat biaya-biaya, baik biasanya adalah biaya perakitan atau biaya angkut, kemudian adanya jumlah yang harus dibayarkan kepada si pengamanat atau konsinyor. Kemudian yang di sebelah kredit seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kalau ada konsinyasi masuk di sebelah kredit itu untuk mencerminkan terjadinya penjualan. Kemudian yang biasanya dicatat oleh si komisioner yaitu biasanya adalah mencatat biaya angkut, kemudian adanya penjualan yang dilakukan oleh si komisioner, kemudian untuk mencatat laporan pertanggungjawaban komisioner kepada si pengamanat, kemudian mengirim pembayaran. Jadi setelah membuat laporan pertanggungjawaban, nanti biasanya kan dikirim ke pengamanat. Nah, itu yang terakhir adalah mengirim pembayaran, berapa yang harus dibayarkan kepada si pengamanat. Jadi itu biasanya yang dibuat oleh si komisioner. Nah, itu yang tadi secara terpisah. Sedangkan yang metode secara tidak terpisah, artinya antara transaksi penjualan konsinyasi dengan penjualan reguler itu dicatat tidak terpisah atau dicampur. Nah, kemudian pada umumnya pencatatan yang dibuat oleh si komisioner atau konsinyi itu mencatat biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan konsinyasi, yang biasanya biaya angkut, biaya perakitan, kemudian mencatat penjualan dan mencatat pembayaran pengiriman uang kepada si pengamanat. Kemudian pada
saat mencatat adanya transaksi pendapatan atau penjualan dan beban, maka diikuti dengan nama si pengamanat atau nama konsinyornya. Ya, di situ. Jadi pada saat mencatat beban atau pendapatan diikuti dengan nama si pengamanat. Nah, di sini ada contoh. Di sini ada sudah saya tunjukkan. Misalkan secara terpisah dan secara tidak terpisah, baik secara sistem fisik atau periodik dan sistem perpetual. Nanti bisa kalian baca, ini adalah sistem fisik secara terpisah dan tidak terpisah. Tadi dikatakan kalau secara terpisah, maka kita membuka rekening baru yang namanya rekening konsinyasi masuk. Kalau yang secara tidak terpisah, maka untuk transaksinya itu diikuti dengan nama si pengamanat. Ya, di situ ada misalkan PT LG. Nah itu nama si pengamanat. Itu bedanya antara terpisah dan tidak terpisah ya. Jadi di sini ada konsinyasi masuk, kemudian di sini ada nama rekening, kemudian diikuti dengan nama si pengamanat. Nanti bisa kalian baca. Kemudian ini yang sistem periodik. Jadi di sini untuk yang sistem periodik dulu. Kemudian yang kedua dengan sistem perpetual. Dengan sistem perpetual ya. Nanti itu juga mengenal adanya konsinyasi masuk dan nama si pengamat untuk yang sistem terpisah. Jadi bisa kalian baca antara dua metode dengan metode secara terpisah dan secara tidak terpisah, kemudian dengan dua sistem fisik dan sistem perpetual. Kemudian, nah biasanya pada akhir periode itu komisioner itu membuat laporan penjualan, berapa yang diterima. Di laporan penjualan itu ditunjukkan berapa yang diterima, kemudian berapa yang sudah terjual. Dari yang sudah terjual itu dia komisioner itu dia mengeluarkan beban itu berapa apa saja, itu ditunjukkan. Jadi misalkan di sini menerima dari komisioner dari pengamanat itu sebanyak 100 unit A 500.000. Jadi ada 100 unit. Kemudian beban yang dikeluarkan adalah di dalamnya adalah beban angkut, kemudian dari penjualan semua dari seluruh jumlah yang terjual itu biasa dia langsung menghitung komisinya. Komisi yang sudah disepakati adalah 15% dari jumlah yang penjualan, maka itu sudah ditunjukkan komisi 15%. Jadi pada saat membuat laporan penjualan itu ditunjukkan jumlah yang terjual berapa, kemudian dikurangi dengan ini penjualan, dikurangi dengan beban yang dikeluarkan, termasuk komisi itu dikeluarkan dalam beban. Kemudian itu yang harus dikirimkan ke pengamanat. Kalau seandainya pada saat transaksi itu komisioner itu sudah mengirimkan uang muka, maka uang muka itu dikurangkan dari jumlah yang harus disetorkan kepada si pengamanat. Tapi kalau dalam transaksi tersebut komisioner itu tidak mengirimkan uang muka, maka itu diabaikan ya. Ini dalam contoh ini si komisioner sudah pada transaksi dia sudah mengirimkan uang muka sebanyak 10 juta. Jadi setelah dikurangi dengan uang muka, maka saldonya itu jumlah yang harus disetorkan kepada si pengaman. Ini harus disetorkan kepada si pengaman. Maka di situ tadi ada transaksi yang harus dibuat oleh si komisioner. Gitu ya. Kemudian di sini ada tugasnya transaksinya sama seperti di pengamanat, cuman di sini permintaannya adalah kalian disuruh membuat jurnal yang dibuat oleh komisioner baik secara terpisah maupun secara tidak terpisah dengan sistem fisik dan sistem perpetual. Itu tugas ini ditulis tangan, kemudian
dikirimkan melalui forum di Siakat, kolom komentar. Paling lambat adalah sekarang tanggal 11 Juni. Jadi dikirimkan paling lambat tanggal 14 Juni 2020, maksimal jam 23:59. Jadi saya ulang lagi, tugas kalian pada pertemuan kali ini adalah membuat jurnal yang dilakukan oleh komisioner, baik secara terpisah maupun secara tidak terpisah. Kemudian dengan sistem fisik dan secara virtual, dikumpulkan di edit tulis tangan, kemudian dikumpulkan, dikirimkan lewat forum Siakat, kolom komentar, paling lambat tanggal 14 Juni 2020 pukul 23:59. Demikian penjelasan di pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.